Sudah tunangan dan berencana menikah, tapi pernikahan Jessica Iskandar dan Richard Kyle diisukan batal. Isu itu mengemuka setelah ditemukan fakta Jedar dan Richard saling unfollow Instagram. Ditambah lagi suara sumbang Erik Iskandar, kakak Jedar, yang menyindir Richard sebagai parasit dalam kehidupan adiknya. Tak terima disindir Erik, Richard memblokir nomor handphone calon kakak iparnya itu. Mengapa setelah Jedar divonis sakit takikardia, Richard malah mundur teratur dari kehidupan kekasihnya? Benarkah selama ini Jedar yang lebih banyak berkorban materi? Bersama saya, Dia Sustari, kita akan mengulas nasib asmara Jedar dan Richard dalam berita artis ternama Barista. Kau tutup kisah cinta kita. Setelah batal nikah pada 11 April lalu gara-gara pandemi corona memberlakukan social physical distancing, Jessica Iskandar dan Richard Kyle berencana menikah bulan Agustus. Tapi ketika Agustus tinggal menghitung hari, pertunangan mereka justru dikabarkan putus di tengah jalan. Saat ku sedang sayang-sayangnya, kini ku tak bisa. Kabar putusnya pertunangan Jedar dan Richard berhembus setelah keduanya saling unfollow Instagram masing-masing. Tak hanya itu, saat Jedar cek penyakit takikardia yang dideritanya pertengahan Juli lalu, Richard juga tak mengantar sang kekasih. Jedar justru diantar oleh Erik Iskandar, kakaknya. Cara orang bertindak pada saat lagi nggak akur dengan pasangannya kan macam-macam. Mungkin bisa aja ada yang saling unfollow, ada yang mungkin nggak chat-chatan atau misalnya handphonenya nomornya diblok dulu, ntar habis itu baikan lagi. Nggak ada yang tahu gitu. Jadi mungkin saat ini ya aku rasa sih di tengah kondisi yang seperti ini, misalnya pun mereka saling unfollow, ya biarkan mereka berdua yang nyelesain karena menurut aku mereka udah sama-sama dewasa. Jadi mereka butuh waktu mungkin untuk dikasih ruang untuk berpikir gitu. Karena kan mereka juga udah tahapnya udah tunangan dan ya udah mau ke jenjang yang lebih serius lagi pernikahan gitu. Mbak Sally melihatnya seperti apa sih, kan isunya Jedar sama Riko udah putus gitu, banyak yang bilang, tapi kemarin kan Riko datang ke ulang tahunnya El gitu. Yang Mbak Sally tahu seperti apa sih? Ya kalau urusan kayak pribadi aku nggak ikut campur, terus aku nggak ikut-ikutan juga, maksudnya kayak kan itu kehidupan pribadi dia, jadi pokoknya aku kan cuma selalu mensupport yang baik-baik aja buat dia, yang positif, biar dia happy. Kalau ada masalah sama Richard atau gimana aku nggak tahu. Beberapa hari kemudian, Erik diduga menyindir Richard di Instagram. Ia terkesan menyinggung sosok pria yang seperti parasit dalam hidup Jedar, hingga sang adik sakit kelenjar tiroid. Seperti analisa dokter yang memeriksa Jedar sebelumnya, tiroid bisa timbul karena tekanan pikiran seperti depresi. Yang membuat netizen semakin yakin bahwa pria yang dituding parasit adalah Richard, yaitu kalimat Erik selanjutnya. Mantan kekasih Kartika Putri ini menulis, "Gak ada yang namanya bekas saudara. Kalau bekas yang lain sih pasti, apalagi yang numpang lewat doang dan mengambil keuntungan." Erik, sedikit mengenai postingan nih Kak Erik. Kak Erik mengenai postingannya, seperti apa sih Kak Erik? Benar itu buat Richard bukan sih Kak Erik? Ya tahu sih, malah aku sempat pikirnya kayak corona ya gambarnya ya. Kayak gambar corona, gambar virus ya kan, nggak tahu juga maksudnya. Gak mungkin itu brother Erik mungkin buat siapa nggak tahu. Cuman kadang-kadang kan orang kayak lagi nulis postingan nanti orang ngegiring seolah-olah itu buat tertentu, buat orang ini, buat orang itu. Bisa jadi mungkin nggak tahu buat siapa. Aku sendiri juga nggak tahu itu buat siapa. Mungkin pas lagi kebetulan momennya tepat akhirnya disangkanya itu postingannya untuk pasangannya. Tapi memang aku nggak tahu, sejujurnya aku nggak tahu banget sih yang itu. Saat tim MNC Media mencoba mengklarifikasi apakah pria yang disindirnya di Instagram adalah Richard, Erik seolah malas membahasnya. Kepada sejumlah media online, Erik seolah mengisyaratkan bahwa dirinya sudah tak berkomunikasi lagi dengan Richard
karena Richard memblokir nomor WhatsApp-nya. Kak Erik mengenai postingannya Kak Erik. Benar gak sih itu buat Richard Kak Erik? Apa ya bisa dibilang ya, titik yang terendah lah Iya. dulu ya, Iya. gitu kan. Kamu pernah berada di sana, maka Iya. kamu bilang I've been there gitu kan. Iya. Sehingga kamu mengambil banyak informasi, banyak Iya. pelajaran di situ yang kamu jadiin hikmah. Iya. Pada saat kamu berada di posisi sekarang, itu kamu gunain nggak strategi itu? Beda sih. Belum tentu juga itu buat Richard, itu belum tentu juga. Mungkin itu brother Erik mungkin buat siapa nggak tahu. Cuman kadang-kadang kan orang kayak lagi nulis postingan, nanti orang ngegiring seolah-olah itu buat tertentu, buat orang ini, buat orang itu. Bisa jadi mungkin nggak tahu buat siapa. Aku sendiri juga nggak tahu itu buat siapa. Mungkin pas lagi kebetulan momennya tepat, akhirnya disangkanya itu postingannya untuk pasangannya. Tapi memang aku nggak tahu. Sejujurnya aku nggak tahu banget sih. Yang itu aku benar-benar bukan yang nggak pingin tahu ya. Aku kayak berusaha untuk menghargai hubungan mereka. Bukan ranah aku, bukan wilayah aku untuk masuk, untuk cari tahu, untuk ngebenerin hubungan mereka gitu. Segala yang kau ucap bohong, kau lakukan Sikap tertutup Erik diikuti pula oleh Jedar. Padahal sebelumnya, jika diwawancarai soal hubungannya dengan Richard, Jedar selalu antusias. Masih sering kontak, masih sering komunikasi. Kemarin juga Jedar baru aja ngundang di acara syukurannya El, ulang tahun gitu. Tapi sejujurnya aku tuh nggak pernah yang berusaha untuk kepo gitu ke teman. Maksudnya kamu kenapa gitu enggak. Jadi kemarin memang aku sempat nanya kabar, apa kabar, kamu sehat gitu. Terus dia jawab, baik kak apa kabar, jangan lupa ya nanti datang ke ulang tahun El, kayak gitu aja. Jadi kalau misalnya Jedarnya sendiri nggak ada bahasan, nggak memulai untuk obrolan mengenai ya dengan Richard atau dengan apapun itu, menurut aku berarti dia nggak pingin sharing sama aku soal itu. Jadi aku nggak pernah kepo, nggak pernah nanya-nanya, kamu gimana, masih nggak, lanjut nggak gitu. Meskipun sebagai teman aku ada rasa penasaran, pingin tahu gitu. Semuanya tuh kan kita hubungan tuh punya komitmen. Dimana kalau misalnya kita punya standar komitmen kayak tidak selingkuh, tidak yang hal-hal yang lebih yang lebih poin gitu, prinsip gitu. Kalau dulu aku lihat pasangan yang waktu kemarin ini ketemu tuh aku lihat pasangan yang serasi gitu kan, saling melengkapi. Tapi kan ya aku kurang tahu lebih dalam lagi gitu. Hingga kini Jedar seolah belum siap mengeluarkan statement resmi terkait kabar putusnya pertunangannya dengan Richard. Tapi saat tampil di channel YouTube psikolog Poppy Amalia, Jedar mengisyaratkan bahwa hubungannya dengan Richard memang tengah bermasalah. Takutnya. Iya itu. Ada nggak rasa benci pada orang yang sudah menyakitimu? Enggak ada. Nggak ada. Dia memang orangnya pemaaf. Dari dulu pemaaf. Tetap semangat dan berdoa ya, yang kuat, yang banyak. Semoga semua masalah berakhir dengan indah. Amin. Jauh sebelum dikabarkan putus tunangan, pakar metafisika Mbak Yu sempat menerawang bahwa hubungan Jedar dengan Richard tak seimbang. Menurut Mbak Yu, saat itu Jedar sempat marah padanya karena mengungkapkan hal yang negatif tentang hubungannya dengan Richard. Tapi Mbak Yu mengklaim bahwa ia hanya mengungkapkan penglihatan mata batinnya. Soal hubungan Richard dengan Jedar, saya sempat di WA sama Jedar. Karena Mbak Yu menerawang kayak gitu. Saya pengen terawangan saya itu ya ibaratnya jangan seperti itulah, jangan terawang saya soal hubungan dengan Richard. Nah saya bilang, lah memang seperti itu terawangan saya. Tidak mungkin saya mengada-ngada ataupun asal, karena ada pertanyaan dari wartawan juga dan saya bicara di situ juga. Mungkin tidak berkenan dengan Jedar. Waktu saya juga minta maaf, menjelaskan. Dan di 2019 saya sempat syuting bareng juga. Di beberapa terawangan juga, kesekian kali saya terakhir 2019.
di Instastory bahwa hubungan itu tidak akan seimbang. Jedar kalau udah senang sama seseorang, dia akan royalitas, akan maksimal dengan pasangannya. Tapi tidak sebanding dengan Risat. Saya pernah bilang sama Jedar langsung, ini kalau Risat nggak lurus, belok bubar. Karena di sini Jessica kayak saya kan buat batu lompatan. Jadi gini loh, namanya belok ya perasaan ya, cintanya ya, hubungannya, niatnya. Itu kalau nggak fokus sama seorang Jedar, ya akan bubar. Kan dari pertama sampai sekarang, pernikahan itu sebenarnya apa yang diidam-idamkan seorang Jedar, tidak ada di benaknya seorang Risat. Mungkinkah Jedar Richard putus dadakan? Bagaimana rencana pernikahan mereka yang kabarnya bakal digelar Agustus mendatang? Benarkah selama pacaran dengan Richard, Jedar banyak berkorban materi? Tiga tahun pacaran, Jessica Iskandar dan Richard Kyle seolah ngebat ingin segera naik pelaminan. Andai tak ada pandemi corona, bisa jadi mereka sudah menikah di bulan April lalu. Setelah booking gedung untuk pesta pernikahan di Bandung dan Bali, mungkinkah momen sakral mereka hanya tinggal mimpi? Apa yang Jedar jelaskan kepada El Barak ketika Daddy Richard tak datang-datang lagi? Jika harus berpisah, ya sudahlah. Sungguh ironis jika isu miring yang menyebut Jessica Iskandar dan Richard Kyle memutuskan petunangan benar adanya. Pasalnya netizen sudah lama menggadang-gadang pernikahan mereka. Jedar Richard juga digelari couple goals karena chemistry mereka meletup-letup saat tampil di depan awak media. Ya gimana ya, selayaknya pasangan aja, karena beberapa kali kan kemarin waktu Jessica birthday diundang kan hanya beberapa temen yang datang gitu waktu itu, jadi ada Richard, memang ya seperti pasangan. Ya cocok aja, orang cowoknya ganteng, ceweknya cantik, udah kayak aku sama suami aku, gimana sih ceweknya tuh cantik, cowoknya ganteng gitu. Dalam curhatnya di channel YouTube Melanie Ricardo awal Juli lalu, Jedar juga masih mengungkapkan rasa cintanya yang besar kepada Richard. Okay, let's talk about you and Richard Kyle. First of all, I'm very happy, super grateful melihat perjalanan JJ, sorry banget nih JJ ya, jatuh bangun, ibarat kalau kata lagunya Christina, untuk bisa bangun aku mengejarmu, mencari bule yang betul-betul cocok dengan hati kamu. Dari kenalan itu aku masih ingat sih tanggalnya 31 Maret. Terus ketemunya. Jadiannya 31 Mei. 31 Mei. Maret, April, Mei. Mama juga. So jual mahal Anda ya? Aku kan selected kan. Selected item. Soalnya aku kan ngerasa waktu itu kan aku udah mencintai diri sendiri. Aku udah, wah pokoknya diri gue harus terjamin lah. Kalau gue deket sama cowok, gue juga mesti lihat-lihat dulu. Benar, nggak mau masalah-masalah. Nggak mau masalah-masalah. Karena udah anak juga kan. Iya, kan tanggung jawabnya juga besar. Lu bisa mencintai anak gue enggak? Gitu kan? Sepanjang ini bisa mencintai. Oke, sampai akhirnya tadi balik lagi. Itu 31 Mei. Tapi hanya seminggu sejak tampil di channel YouTube Melanie, pertunangan Jedar dengan Richard dikabarkan hancur berantakan. Iya, aduh aku nggak tahu Mbak putusnya. Ya pastinya buat sahabat aku, kembaran aku, Jessica Iskandar, apapun masalahnya ya menurut aku setiap manusia akan selalu diselimuti oleh masalah, akan selalu diselimuti oleh problem. Karena kalau kita diselimuti
Karena tadi saya bilang, apa yang semua di pabrik yang seakan dari Risat itu semua milik Jedar, menurut saya loh ya. Itu milik Jedar, tapi bagaimana kan Jedar mengusahakan agar seorang pabrik atau seorang Risat itu dihargai masyarakat karena nggak cuma modal tambang, tapi juga punya materi. Tapi semua menurut saya Jessica yang mengupayakan semuanya. Sejak jadian pada akhir 2017 silam, Jedar dan Richard mampu membuktikan bahwa hubungan mereka bukan cinta sesaat. Richard serius ingin memperistri Jedar yang dibuktikan dengan melamar sang pujaan hati di Amerika 2 tahun lalu. Setahun kemudian mereka menggelar pertunangan mewah. Keduanya sudah menyusun konsep pesta pernikahan yang megah di Bandung dan Bali. Perasaan kamu apa pada saat Kapan? pending pernikahan? Waktu itu sedih banget. Saya sedih, kecewa, Hmm. stres. Soalnya kan mungkin udah disiapinnya setahun gitu kan, terus kayak harus dibatalin kan, nyes juga gitu. Ya, itu yang kamu rasain. Nah, kamu pada saat kamu punya perasaan kayak gitu, kamu lakukannya apa? Apakah kamu mengungkapkan atau kamu memendam? Memendam kayaknya ya. Memendam. Iya. Nah, kamu memendam sendiri. Tapi karena diomongin juga sih sebenarnya. Apa? 50-50 lah. Aku kan soalnya aku tuh nggak pernah meluapkan kayak misalnya Kesel. kalau di syutingan tuh ada karakter yang dikit-dikit marah terus bisa kayak wah gitu. Aku nggak gitu. Nah, itu Kan dia, berarti kamu lebih menahan sendiri ya? Nggak ngungkapin? Iya, menahan sendiri bersama orang-orang terdekat. Oke, tapi kamu ceritain di situ ya? Meski tertunda karena pandemi corona, rencana menikah tetap diteruskan dan akan dihelat tahun ini juga. Setelah membooking gedung pernikahan di Bandung dan Bali, mungkinkah rencana pernikahan Jedar Richard hanya tinggal mimpi? Oke, nah sekarang kita kaitannya sama ke depan. Rencana kamu apa nih, Jess? Tetap akan melaksanakan pernikahan setelah COVID? Insya Allah. Oke. Agak lama ya jawabnya. Tapi memang itu sebuah proses ya, Jess. Oke, nah pasti banyak hal yang bisa terjadi. Terus ada hikmahnya nggak, Jess? Banyak. Apa tuh? Tapi air mata kamu jatuhnya di tengah loh, Jess. Emang kenapa? Kamu frustasi. Enggak juga. Artinya mungkin banyak bertubi-tubi kali ya. Mungkin. Karena nggak mudah sih berada di posisi Jessica dan sekuat kamu gini. Kebetulan sekarang momennya Jedar sedang sakit juga, Jedar sedang putus dengan Risat, dan hubungan susah diperbaiki karena memang susah, tidak akan seimbang. Makanya kenapa seorang saudaranya Jedar Erik bersikap ya karena memang tidak seimbang dengan apa yang jadi pengorbanan seorang Jedar. Membatalkan pernikahan tentu saja bukan hal gampang bagi pemeran film Dea Lova itu. Itu sebabnya Jedar masih berharap ada secercah harapan untuk memperbaiki hubungannya dengan Richard. Apalagi sejak berpacaran, baru kali inilah mereka menghadapi konflik besar. Jadi setelah batal nikah, bukan batal kawin ya guys, batal nikah, ya sekarang batal untuk sementara waktu menjadi ratu di hatinya Richard Kyle. Nih aku mau bacain beberapa netizen yang bertanya, cuman mau pesen aja. Aku tanyakan sama mereka, aku mau ketemu sama Jessica, ada pertanyaan nggak? Mereka nggak mau nanya apa-apa. Mereka rame-rame, mereka cuma ngomong, aku nggak mau bertanya, aku cuma mau titip pesan. Semoga jadi wanita dan ibu yang kuat ya buat El. Amin. Terus saran aku selama menjalankan hubungan lebih baik keep rapat-rapat aja. Katanya ala-ala artis Korea yang confirm pas mau nikah aja. Oke gitu. Masukannya dari Mama Nasya. Tuh Mama Nasya, aku udah sampein Mama Nasya. Kemudian titip salam, bahagia dan sehat selalu ya. Aku nggak mau nanya apa-apa. Sehat selalu dan selamat ulang tahun buat El. Makasih. Lantas benarkah ada energi positif yang bisa menyatukan Jedar dan Richard kembali? Ya, Bisa kembali lagi seperti semula. kalaupun harapan saya sebagai manusia, siapapun jodohnya Jedar,
yang terbaik saja, yang bisa mengerti kekurangan dan kelebihannya Jedar, karena kondisi kesehatan Jedar sekarang lagi menurun dan tidak bagus. Kasihan dengan banyak beban yang luar biasa ini, dan kalaupun kedepannya bisa nyatu lagi tidak akan. Kasihan Jedarnya, lebih jungkir balik lagi terhadap seorang Risat. Kabut asmara dalam hidup Jedar entah kapan akan berakhir. Lantas seperti apa kondisi kesehatan Jedar pasca terapi terakhir? Apa yang Jedar jelaskan jika El Barak putranya bertanya tentang Daddy Richard yang sudah lama tak datang? Pemirsa, RCTI mengadakan kegiatan new normal untuk Anda agar bisa rutin berolahraga dan menjaga kesehatan. RCTI Just See 1000 Encourage Jakarta Virtual Run. Caranya, download aplikasi 99 Virtual Race di Play Store ataupun di App Store. Buat akun, lalu pilih menu race dan lakukan pembayaran. Pendaftaran dibuka mulai 19 Juli, kuota terbatas loh. Untuk informasi lebih lanjut, cek di Instagram @officialRCTI dan RCTI Events. Pernah terluka lantaran perbuatan Ludwig Franz Willibald, suami pertamanya, kini Jedar terluka kembali. Lantas bagaimana Jedar menghadapi saat-saat terpuruk dalam hidupnya? Apakah penyakit Jedar semakin parah karena depresi memikirkan Richard? Sebelum menyimak jawabannya, izinkanlah saya, Dia Sestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, belum sembuh benar luka yang pernah ditorehkan mantan suaminya Ludwig Franz Willibald. Jessica Iskandar kini harus kembali menelan kenyataan pahit. Selain pernikahannya dengan Richard Kyle terancam batal, Jedar didiagnosa menderita penyakit takikardia atau gangguan irama jantung serta hypertiroid. Komplikasi penyakit yang mengancam jiwanya kabarnya membuat mental Jedar terpuruk. Kepada Poppy Amalia, Jedar mencurahkan isi hatinya saat divonis penyakit berbahaya. Di balik senyum kamu, aku dengar informasinya dan aku baca kamu mengalami satu kondisi yang tidak stabil dari fisik. Aku nggak mau bilang penyakit ya, karena sehat itu suatu kondisi. Jadi aku nggak mau bilang penyakit, artinya kamu bisa recovery untuk bisa berada di sehat. Nah, kamu mengalami suatu kondisi apa sih yang kaitan sama fisik? Namanya takikardia dengan juga hyperthyroid gitu. Jadi itu tuh udah, ini aku pegang hidung nggak bohong enggak. Dia cemas. Jadi guys, jadi tuh jantung aku berdebar udah sekitar dari bulan Maret. Dari bulan Maret? Iya, semenjak itu deh, semenjak wedding pernikahan batalin kali ya. Jadi tuh udah mulai deg-degan. Jantung aku tuh selalu berdebar gitu. Jadi berdebar itu, tapi kan aku berpikir, aduh berdebar nih kenapa ini, gara-gara apa gini gitu. Terus sampai akhirnya suatu hari aku ada kerjasama gitu sama salah satu pihak kesehatan lah gitu. Terus akhirnya di situ dicek ke dokter jantung sama EKG itu yang treadmill itu. Terus dari situ dokter menyarankan untuk cek tiroid juga. Akhirnya ya udah ambil darah tiroid juga. Terus pas hasilnya keluar, aku kan nggak ngerti juga kan hasilnya, karena kan bahasanya kan TS apa, TH apa gitu, nggak ngerti gitu. Terus akhirnya pergilah ke dokter, dari dokter konsultasi, ya ternyata dinyatakan punya sedang ada hypertiroid gitu. Nah itu dari jantung ya? Dari jantung, jadi ke dokter jantung juga, kata dokter jantungnya gangguan irama jantung, namanya takikardia gitu. Taki-taki. Bukannya masih bercanda.
Blackpink, Taki-Taki. Berarti dari jantung kok ada kaitan dengan tiroid? Dokternya nggak jelasin nggak? Atau memang dia berdiri sendiri masing-masing? Enggak, jadi dari thyroid itu, hyperthyroid itu kan memproduksi hormon secara berlebihan. Produksi hormon itu dikelola oleh jantung, semua kan energi kita dari jantung kan. Jadi jantung itu memompa terlalu cepat. Gara-gara hormon yang dibikin terlalu banyak, jantung jadi bekerja lebih cepat gitu. Dak duk gitu. Jadi jantungnya jadi lebih cepat, ya itu akibat sedikit banyak juga dari hyperthyroid karena terlalu banyak menghasilkan hormon di mana jantung jadi bekerja lebih ekstra. Ya pokoknya aku pasti sebagai sahabat ataupun teman dekat Jessica, aku pasti selalu mensupport supaya cepat sembuh. Aku komunikasi terus walaupun kan sekarang situasi lagi pandemi, mungkin akan jarang ketemu. Tapi aku tetap komunikasi lewat telepon, WhatsApp ataupun DM di Instagram. Pokoknya sebagai teman kita pasti kan selalu berusaha bikin teman kita lebih happy, lebih cheer up. Apalagi kan lagi sakit, jadi kita support supaya cepat sehat. Sebelumnya aku nggak tahu, cuman waktu itu sempat cerita mau check up, terus kayak aku tahu sakitnya tuh dari sosial media. Aku baru tahu, oh sakit ternyata. Jadi aku langsung buru-buru telepon, terus nanya keadaan, terus aku WhatsApp gimana keadaannya sekarang. Terus aku ya support supaya cepat sembuh. Meski Jedar selalu terlihat tegar dan tersenyum, di dalam hati ia menangis saat dirinya divonis menderita penyakit yang sama dengan almarhum Olga, sahabatnya. Terlebih, Jedar tahu efek terburuk penyakit yang tengah dideritanya adalah dirinya bisa kehilangan nyawa. Benarkah penyakit hypertiroid yang diderita Jedar disebabkan dirinya tengah memendam rasa kecewa terhadap Richard? Nanti kalau misalnya dia nggak mesti kalau misalnya efek yang terburuknya apa tuh, Jess? Efek terburuknya ya membesar di situ. Bisa. Jadi kan ini kerjanya ke otak, dari otak kan ke jantung kan. Jadi ya aku nggak nanya sih sebenarnya ujung-ujungnya bisa gimana gitu. Apakah mempengaruhi emosi misalnya? Iya, itu mempengaruhi emosi. Ya kekesalan lainnya, ya namanya kan orang manusia gitu. Manusia kan hidup. Cuma manusia yang udah mati yang nggak ada masalah gitu. Jadi aku ya masalah sih pasti ada ya. Cuma aku juga maksudnya been there done that gitu. Jadi udah pernah ada di masalah-masalah kayak begini gitu. Terus waktu akan menjawabnya, waktu akan menyembuhkannya. Ya, Jedar memang dikenal sebagai sosok wanita yang kuat dan tegar. Lihat saja bagaimana Jedar masih bisa tersenyum dan seolah tak ada beban yang dipikulnya. Namun siapa sangka saat dirinya pernah mengalami hal terburuk dalam hidupnya. Jedar bahkan sempat ingin mengakhiri hidup saat tengah hamil anaknya, buah cintanya dengan Ludwig. Belajar untuk mencintai diriku sendiri sebelum aku bisa cintai orang lain. Apakah kadang-kadang gini Je, traumatik pada saat ada perpisahan ya, itu kadang-kadang we blame ourselves. Apa sih yang kurang dari diriku? Emang aku merasa jelek, aku merasa aku tuh nggak patut dicintai, aku tuh merasa aku tuh hanya ya butiran debu lah. Kamu ngelewatin itu? Lewatin itu Kak, jangan kan lewatin itu. Aku tuh waktu aku itu tuh aku udah sempat membunuh diri. Aku kayak, oh gue nggak bisa nih, gue kayak udah membuat hidup baru. Sedangkan hidup gue jadi berantakan gitu. Terus di lain sisi juga, wah gue nggak bisa nih, gue udah bikin hidup baru. Sedangkan gue nggak ada sosok ayah yang bisa hadir di hidup anak ini gitu. Jadi gue di dalam diri gue kayak, oh my god, gue kayak udah salah diri gue juga nggak mau menyakiti anak ini karena anak ini bakal lahir kekurangan sosok gitu. Jadi aku tuh kayak nggak bisa gitu. Aku tuh 9 bulan hamil, tiap hari aku nangis, nggak ada hari aku nangis. Pergi syuting pulang nangis, di jalan nangis, mau syuting berhenti dulu, habis itu syuting, habis itu nangis.
Nyaris mengakhiri hidupnya karena menghadapi masalah yang pelik, rupanya membuat Jedar belajar bagaimana untuk bisa bangkit dari keterpurukan hingga membuatnya bisa menjadi sosok yang kuat dan tegar seperti sekarang. Apalagi kini dirinya memiliki malaikat kecil El Barak yang harus dijaganya. Lantas kini benarkah Jedar tengah dilanda rasa takut karena penyakit yang dideritanya? Dulu kamu pada saat kamu berada di posisi apa ya bisa dibilang ya, titik yang terendah lah dulu ya, gitu kan, kamu pernah berada di sana, maka kamu bilang I've been there gitu kan, sehingga kamu mengambil banyak informasi, banyak pelajaran di situ yang kamu jadiin hikmah. Nah, pada saat kamu berada di posisi sekarang itu kamu gunain nggak strategi itu? Beda sih. Beda. Kalau beda sih. Jadi, dulu tuh cara kamu pada saat kamu jatuh, bagaimana cara kamu bangkit? Tekniknya apa? Menenangkan diri. Oke, satu, terus memaafkan. Oke, dua. Berdoa. Berdoa, oke. Iya. 3 hal. Oke, nah sekarang kamu gunain nggak? Ada yang kurang nggak dari aspek itu? Berdoa iya, memaafkan iya. Yang ketiga apa tadi? Menenangkan diri. Menenangkan diri, lagi menenangkan diri. Oke, berarti masih proses nih, Jess. Iya. Nah, pada saat kamu berproses, kamu sudah melalui seperti yang lalu, metodenya sama. Jadi tanpa terasa polanya berulang nih, Jess. Iya. Jadi pola yang pernah kamu bikin dulu, itu keulang lagi sekarang. Nah, karena kamu udah punya mengambil hikmah, metode yang sama, pelajaran hidup ini kamu terapin lagi. Karena Tuhan tuh bekerja dengan cara yang indah seperti itu. Dia tahu nih Jessica mampu nih laluin ini nih, ditulis nih, set, dia laluin lagi, dikasih lagi nih, hal yang sama, diuji lagi. Dia masih bisa laluinnya nggak? Aspek 1, 2, 3, kamu udah memaafkan, kamu sudah berdoa, tapi tadi kamu perlu menenangkan. Masih kurang, mungkin ya tadi, kalau menenangkan ini kamu udah mencapai levelnya, udah berarti 100% terisi, ini recovery nih. Beda kondisinya beda, kalau dulu tuh kan udah terpuruk, benar-benar kondisinya beragam ya, perspektif pemikiran orang, orang asumsi sendiri. Nah, sekarang ini kamu kan di backup sama keluarga, semua dulu ada juga teman-teman. di backup. Tapi keluarga sih nggak pernah meninggalkan. Dulu kamu selain keluarga di backup sama keluarga yang selalu ada gitu kan, kamu dulu pasti ketakutan persepsi orang kan, gitu kan. Padahal pada at the end orang menerima kamu kan. Iya. Ketakutan kamu yang paling kamu takutin terhadap penyakit kamu itu apa? Yang paling kamu takutin? Yang paling aku takutin kalau aku nggak bisa bangun dari tempat tidur, jadi sedih deh aku. Kalau misalnya aku nggak bisa lihat anak aku besar, terus gak bisa lihat dia jadi orang yang sukses, itu yang kamu paling takutin itu. Kamu nggak bisa ngelihat itu, takutnya iya itu.